Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang materi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk game. Adapun tujuan materi kali ini antara lain adalah mengetahui definisi AI secara umum, kemudian secara umum juga mengetahui jenis-jenis AI itu apa saja, kemudian selanjutnya mengetahui lebih khusus AI untuk game. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mengetahui siklus framework AI itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah dapat merancang AI sederhana melalui finite state machine. Outline materi kita hari ini adalah ini: definisi AI secara umum, kemudian jenis-jenis AI, kemudian AI untuk games lebih khusus, dan kemudian ada game agents, dan yang terakhir adalah finite state machine atau FSM. Pada kebanyakan game, kualitas experience atau pengalaman itu tergantung pada apakah suatu game menghadirkan tantangan menarik atau tidak. Salah satu cara untuk menghadirkan tantangan yang menarik itu adalah dengan menawarkan lawan dari komputer, atau kadang-kadang mungkin juga bisa menjadi teman atau sekutu yang mampu memainkan permainan secara cerdas. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI pada game itu sangat berbeda dari banyak bidang AI lainnya. Bidang AI lainnya itu misalnya untuk di Facebook itu ada namanya face recognition, yaitu pengenalan wajah dari si pengguna Facebook itu, sehingga foto yang ada di Facebook itu adalah wajahnya dari si user tersebut. Atau mungkin untuk AI yang lain, misalnya untuk pendeteksi penyakit kanker misalnya, melalui sebuah foto kemudian di scan, kemudian hasilnya diolah dan hasilnya akan diterima atau ditunjukkan kepada pengguna. Itu adalah hasil, misalnya dia terkena penyakit kanker. Nah, itu adalah beberapa contoh AI yang lain. Nah, kita di sini akan membahas khusus AI untuk game. Nah, tujuan AI pada game itu adalah untuk menciptakan lawan yang cerdas atau juga menciptakan sekutu sebagai teman bermain. Dan juga kadang bisa menjadi karakter netral yang menghasilkan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi pemain. Pada akhirnya, tujuan dari AI pada game itu bukan untuk mengalahkan pemain, tetapi supaya ketika AI-nya dikalahkan oleh pemain itu bisa dikalahkan dengan cara yang normal atau dikalahkan dengan cara yang menyenangkan dan menantang bagi pemain, sehingga pemain termotivasi untuk mengalahkan AI tersebut. Contohnya kalau kita bermain PES, kita melawan komputer, nah AI-nya adalah di situ. Jadi kita melawan AI yang terdapat pada komputer. Nah, apa itu AI? AI adalah sesuatu yang memiliki karakteristik cerdas. Ini berarti bahwa saat AI ditanam atau dipasang pada suatu agent game itu, agent AI ini akan bertindak seolah-olah memiliki kemampuan manusia pada kondisi tertentu. Misalnya, AI-nya dapat berpikir, kemudian membuat keputusan, kemudian menjalankan perannya sebagai tentara, misalnya menembak, melompat, dan seterusnya. AI bisa dikatakan juga sebagai suatu cara agar komputer itu dapat melakukan tugas, misalnya berpikir, kemudian melakukan aksi atau tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah pendapat dari Ian Millington. AI bisa dikatakan juga sebagai suatu kumpulan mesin sederhana yang tidak cerdas, dikomposisi sehingga menghasilkan kinerja seperti seolah-olah cerdas dalam anggapan manusia. Ada beberapa algoritma atau metode atau teknik AI yang terdapat di dalam kehidupan dalam ilmu komputer. Misalnya adalah HASTAR.
Ini di A-star pathfinding, ini dibaca A-star, yaitu algoritma atau teknik untuk melakukan pencarian jalur atau rute terpendek di suatu area. Kemudian behavior tree mirip dengan finite state machine, tetapi memiliki struktur yang lebih ketat, lebih scalable atau berskala atau terukur, dan berisi transisi berbasis aturan atau rule-based transition. Kemudian ada command hierarchy, yaitu teknik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat yang berbeda seperti struktur yang ada di militer, dari atasan hingga bawahan. Kemudian ada namanya flocking, yaitu suatu teknik untuk memindahkan suatu kelompok makhluk secara alami dan organik. Contohnya misalnya mensimulasikan kawanan burung terbang membentuk suatu formasi. Kemudian berikutnya adalah formation, yaitu teknik pergerakan kelompok yang dilakukan untuk meniru formasi militer. Teknik berikutnya adalah metode berikutnya ada yang namanya Bayesian network, yaitu dengan Bayesian network ini memungkinkan AI untuk melakukan penalaran yang mirip manusia ketika dihadapkan ketidakpastian. Kemudian ada namanya fuzzy logic atau logika fuzzy, yaitu perpanjangan dari logika klasik yang didasarkan pada ide himpunan fuzzy. Dalam teori himpunan klasik bisa dikatakan sebagai suatu objek termasuk dalam suatu himpunan atau tidak. Ada decision tree, yaitu model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Kemudian konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Kemudian ada genetic algorithm atau GE atau algoritma genetika, yaitu teknik untuk pencarian dan optimalisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi. Berikutnya ada neural networks, yaitu jaringan saraf tiruan, yaitu fungsi nonlinear kompleks yang menghubungkan satu atau lebih variabel input ke variabel output. Selain metode ini dan slide sebelumnya tadi, ada beberapa metode atau teknik AI yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan secara spesifik membahas tentang AI untuk game. Tujuan atau goals dari penerapan AI dalam game itu adalah untuk menciptakan lawan yang menghibur dan menantang atau challenge saat game itu dimainkan, bukan untuk mempersulit atau mengalahkan pemain. Nah, tujuan-tujuan itu memiliki implikasi sebagai berikut. 1. AI itu harus cerdas, namun juga memiliki cacat atau kelemahan. Artinya apa? Artinya adalah lawan yang dibuat atau dipasang AI itu harus memberikan tantangan kepada pemain. Kemudian lawan yang ada atau lawan yang dipasangi AI tersebut juga harus membuat permainan itu menjadi menghibur dan menyenangkan. Lawan yang dipasangi AI itu harus bisa kalah dari pemain dengan cara yang menantang dan menyenangkan. Yang kedua adalah AI juga tidak boleh cacat. Yang di atas tadi boleh cacat, kemudian yang di bawah ini tidak boleh cacat. Maksudnya adalah tidak boleh cacat ini adalah memiliki kelemahan atau bugs yang tidak diinginkan. Misalnya ketika jalan bentuknya kurang proporsional sehingga aspek-aspek yang di luar non teknis itu menyebabkan gamenya kurang menarik. Artinya apa? Artinya adalah tidak boleh ada jalur emas untuk mengalahkan AI dengan cara yang sama. Jadi cara mengalahkannya harus berbeda-beda. AI tidak boleh gagal total atau terlihat bodoh. Ketiga, AI harus berada dalam batasan CPU dan memori game. Artinya adalah respon AI itu harus real time pada saat itu juga. Kemudian biasanya frame time-nya itu kisaran 10 hingga 20% dari komputer. Keempat, AI harus dapat dikonfigurasi oleh pemain. Artinya apa? Artinya adalah kemampuan AI itu harus dapat diatur oleh pemain sesuai dengan tingkat kesulitan yang diinginkan.
Jika game bisa extensible, maka pemain juga harus dapat mengubah atau menyesuaikan AI tersebut. Yang kelima, AI tidak boleh berhenti saat game dimainkan. Artinya teknik AI yang diterapkan atau yang digunakan itu tidak boleh merusak permainan dalam game. Eksperimental harus dilakukan pada tahap pengembangan selama praproduksi. Jika AI dapat berevolusi atau berubah, maka harus diuji untuk memastikan bahwa tidak memburuk saat nanti dirilis. Berikutnya kita akan membahas tentang core dari AI itu yang direpresentasikan dalam suatu game agent. Pada sebagian besar game, tujuan AI adalah untuk menciptakan agent yang cerdas. Kadang disebut sebagai karakter non-pemain atau non-player karakter atau bisa disingkat dengan NPC. Agent AI ini dapat bertindak sebagai lawan, teman atau sekutu, atau yang terakhir adalah sebagai entitas netral di dalam game yang bukan sebagai teman atau sebagai lawan. Dia hanya penghias atau penghidup suasana game saja. Karena mayoritas game AI berfokus pada agent, maka untuk mempelajari konsep AI dapat dilihat dari perspektif suatu agent game. Secara umum, agent AI memiliki 3 langkah kunci atau key step yang melaluinya secara terus-menerus atau looping. Langkah tersebut umumnya dikenal dengan siklus sense, think, dan act, yaitu kerangka kerja atau framework konseptual sederhana untuk mengatur atau mengendalikan perilaku cerdas suatu AI tersebut. Framework ini dapat digunakan sebagai pedoman sehingga dapat membantu programmer dalam membuat konsep apa yang perlu diketahui dan dipertimbangkan agent AI sebelum agent AI bertindak. Key step agent AI tadi antara lain adalah sense, think, dan act, atau bisa dipanjangkan menjadi sensing, thinking, dan acting. Kita bahas lebih mendalam tentang sensing atau merasakan. Agent game harus memiliki informasi tentang keadaan game world atau dunia game itu sehingga dapat membuat keputusan yang baik dan bertindak berdasarkan keputusan yang dipilih tersebut. Oleh karena itu, perlu membuat suatu model supaya agent game itu mampu yang pertama melihat ke dalam dunia atau world of game itu. Bisa dikatakan juga namanya adalah vision. Kemudian agent game itu juga harus mampu mendengar world of game atau dunianya itu, atau bisa dikatakan juga dengan namanya hearing di situ. Kemudian agent game itu harus berkomunikasi, harus dapat berkomunikasi dengan agent lain sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh agent yang lain. Karena agent merasakan world of game atau sensing world of game secara instan, maka timer sederhana dapat digunakan untuk mensimulasikan waktu reaksi. Apa itu thinking? Step thinking atau langkah berpikir dari suatu agent ini adalah inti dari AI sebenarnya. Bisa sederhana atau rumit sesuai dengan yang diinginkan oleh si programmer. Secara umum, ada 2 cara agent AI membuat keputusan dalam permainan. Yang pertama adalah expert knowledge, yang kedua adalah shape algorithm. Expert knowledge ini maksudnya adalah biasanya dibuat melalui aturan if then else gitu, dengan metode random sehingga agent AI tidak dapat diprediksi. Contohnya adalah unit state machine atau FSM yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada juga menggunakan production times, decision tree, dan logical inference. Search algorithm itu adalah untuk menemukan solusi yang optimal, misalnya pathfinding, atau untuk menemukan jarak. Nah, jika kedua cara di atas itu kurang efisien, expert knowledge dan search algorithm ini kurang efisien, alternatif lainnya adalah menggunakan machine learning untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, machine learning itu ada reinforcement learning,
neural networks, genetic algorithms, decision tree, dan lain-lain. Apa itu acting? Sensing dan thinking tadi merupakan steps yang tidak terlihat atau invisible oleh player. Hanya melalui acting step ini, hanya melalui langkah acting ini, player dapat melihat dan membuktikan kecerdasan agent. Jadi dengan melalui acting ini, seorang player itu akan melihat, oh ternyata di situ ada AI-nya. Tindakan agent itu dapat bermacam-macam tergantung rancangan game. Misalnya berpindah lokasi atau bergerak, kemudian memainkan animasinya misalnya jalan, lari. Nah ketika jalan atau lari itu kan dia menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, berpindah tempat. Kemudian memainkan sound effect, misalnya ketika jalan bunyi suara ceduk, dan lain-lain. Kemudian mengambil item, berkomunikasi dengan player, menembakkan senjata, dan lain-lain. Ini adalah acting dari AI. Dalam banyak kasus, sebenarnya sangat mudah mengatur agent itu supaya mendominasi permainan dan mengalahkan pemainnya. Misalnya, membuat agent itu lebih cepat dalam bertindak, kemudian membuat lebih kuat, punya banyak lebih resource atau sumber daya, atau lebih akurat dalam menembak. Tetapi tentu saja itu bukan poin utama dari agent AI. AI harus bisa kalah dari pemain dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Cara menurunkan kemampuan agent AI itu dapat dilakukan dengan membuatnya misalnya akurasinya dikurangi, kemudian waktu reaksinya dibuat lebih lama, kemudian memunculkan lawannya itu satu persatu tidak secara bersamaan, dan lain-lain. Nah, maka AI itu dibuat sedikit tidak cerdas supaya pemain tidak frustasi ketika memainkan game tersebut, sehingga memberikan kesempatan untuk dapat mengalahkan agent tersebut dan memberikan kegembiraan pada si pemain.